Shalom semua, hari ini saya ingin men-sharingkan tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ya langsung aja ya. Mungkin banyak anak Tuhan gitu kan, yang planningnya mungkin banyak planning gitu kan dalam hidupnya yang tidak jadi atau bahkan gagal gitu kan, runtuh. Misalnya mungkin anak Tuhan ingin jadi pengusaha gitu kan, pengusaha besi baja gitu kan. Nah jadi anak Tuhan ini mengaplikasikan hidupnya itu kan untuk bisa jadi pengusaha baja. Mungkin dia bekerja di perusahaan baja, dia belajar tentang baja, dia belajar ilmu pemasaran gitu kan. Tapi mungkin ya suatu waktu semua yang berjalan dengan sesuai rencana dia gitu kan, semua planning dia gitu. Atau mungkin di tengah jalan sudah berjalan tiba-tiba runtuh gitu kan, hancur gitu aja gitu kan, atau mungkin bangkrut gitu kan. Nah, ya itu ya terjadi sama saya gitu saudara. Nah, jadi ya memang ya di satu sisi memang kita memang tidak terima gitu kan, mungkin apa yang sudah kita bangun dari awal gitu, ibarat gue udah mati-matian untuk ini tapi kok bisa gagal, bisa hancur gitu kan. Ya mungkin ya pasti ya ini yang saya dulu gitu kan saudara, saya itu dulu menyalahkan Tuhan gitu kan. Nah, sampai satu ketika Tuhan itu kasih tahu saya saudara tentang hal ini, kenapa semua itu digagalkan gitu kan, semua planning saya, rancangan saya Tuhan Yesus gagalkan gitu. Jadi sebenarnya itu untuk kebaikan kita saudara, sebenarnya itu kebaikan saya saudara. Jadi ya Tuhan pas itu kasih saya satu ayat gitu kan tentang Bileam. Jadi waktu itu keledai bicara gitu kan. Jadi waktu itu Bileam tuh sedang dalam perjalanan itu kan untuk mengutuki bangsa Israel lah. Nah jadi waktu itu dihadang oleh malaikat Tuhan ya. Nah, sampai dia ngamuk gitu kan, sampai dia pukul keledainya gitu kan. Tapi suatu ketika Tuhan tuh bilang ke dia gitu kan, karena jalan yang kau tempuh itu menuju bahaya gitu kan, kau lihat menuju bahaya. Sama gitu, sama seperti yang terjadi dalam hidup saya saudara. Ya baik lagi gitu kan, karena Tuhan tuh yang tahu hidup kita saudara, Tuhan tuh yang tahu ujung hidup kita saudara. Jadi Tuhan tuh tahu ke depan hidup kita saudara. Jadi ya saat itu mungkin Tuhan lihat gitu kan, kalau saya jadi pengusaha gitu kan, itu mungkin saya bisa kehilangan keselamatan saya saudara. Karena kenapa saudara, mungkin waktu saya pengen jadi pengusaha, sebelum jadi pengusaha besar gitu kan, saya mungkin punya cita-cita, saya ingin memuliakan nama Tuhan gitu kan, ingin banyak menabur. Tapi kan balik lagi saudara, hati manusia itu gampang berubah saudara, karena hati manusia itu gampang terikat saudara. Ya mungkin ya nanti suatu waktu, mungkin hal mudah gitu kan untuk saya mengatakan janji kepada Tuhan gitu kan kak, saat saya belum di posisi itu, atau mungkin saya belum kadang diberkati, belum punya uang banyak segala macam. Tapi balik lagi saudara, mungkin saat saya sudah di posisi itu saudara, mungkin hati saya bisa berubah saudara. Karena balik lagi saudara, hati ini gampang terpikat, dan Tuhan tuh tahu saudara setiap hati manusia saudara, karena Tuhan kita tuh menyelidiki hati ya saudara. Nah jadi itu saudara alasannya, karena Tuhan Yesus tuh lihat saudara jalan yang kita tempuh saudara, planning kita itu saudara menuju kebinasaan saudara, membuat kita jauh dari Tuhan saudara, membuat kita celaka lah saudara intinya. Karena balik lagi saudara, Tuhan Yesus tuh hanya menginginkan keselamatan kita saudara, bukan hal yang lain saudara. Tuhan tuh hanya ingin kita selamat saudara, masuk surga saudara. Nah ini yang saya, dan itu Tuhan Yesus terangkan juga sama saya saudara. Nah terus saya bilang saudara ke Tuhan, nah terus saya harus bagaimana Tuhan gitu kan. Nah Tuhan tuh kasih ajari saya saudara. Jadi kita ini hidup ada dua ya saudara, ada dua rancangan. Yang pertama tuh kita hidupnya kan ada free will saudara ya, kehendak bebas ya. Jadi ya kehendak bebas, dan satu lagi kehendak Tuhan ya kan. Jadi ya kehendak bebas ini ya kita bebas saudara, kita mau pilih jalan hidup kita seperti apa gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa saudara gitu kan, kalau misalnya kehendak bebas kita ingin jadi pengusaha gitu kan. Tapi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan ya, rancangan Tuhan kita ini misalnya rancangan Tuhan dalam hidup kita ya, kita diciptakan untuk kita jadi hamba Tuhan gitu kan. Nah sebenarnya nggak apa-apa saudara kalau misalnya kita gunakan free will kita jadi pengusaha gitu kan, asalkan kita nggak aneh-aneh saudara, asalkan kita tetap dekat sama Tuhan gitu kan. Nah baik lagi, tapi Tuhan lihat hati kita saudara. Tapi kalau misalnya Tuhan lihat gitu hati kita akan aneh-aneh, ya Tuhan pasti akan batalkan saudara. Nah Tuhan akan bawa balik ke kehendak dia, rancangan dia saudara. Nah akhirnya free will kita tuh dibatalkan saudara. Nah ada namanya kehendak Tuhan saudara. Kehendak Tuhan ini rancangan Tuhan saudara. Jadi seperti yang kitab Mazmur ya saudara, kitab Mazmur 139 ayat 16. Ya di situ dibilangkan, sebentar. Nah ya kita Mazmur 139 ayat 16.
Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah jadi sebelum kita diciptakan, kita tuh udah dirancangkan saudara sama Tuhan. Tuhan tuh udah punya planning gitu kan buat kita masing-masing gitu kan. Nah balik lagi saudara, kita mau ikut kehendak Tuhan kah, planning Tuhan, atau free will kita gitu kan. Nah memang ya kadang kadang memang manusia itu lebih suka free will kita masing-masing saudara. Karena yang balik lagi, manusia itu penuh ambisius saudara, penuh ambisi ya, penuh keinginan lah, dengan nafsu, apalagi sudah ditambah nafsu. Nah itu kadang saudara yang buat anak Tuhan tuh jatuh saudara, dan itu yang buat Tuhan juga batalkan semua planning kita saudara, karena tidak baik saudara. Karena Tuhan itu tahu saudara ke depannya itu akan buat kita bahaya saudara. Nah jadi ya Tuhan tuh kembalikan ya saya saudara ke kehendak dia saudara, ke rancangan awal dia yang dalam hidup saya saudara. Ya jadi ya rancangan Tuhan dalam hidup saya ya Tuhan menginginkan saya suatu panggilan saudara. Ya, jadi ya sekarang itu ya saya sedang menuju ke sana saudara. Itu Tuhan arahkan saudara. Jadi balik lagi saudara, yang saya poinnya saudara, jadi nggak usah takut saudara. Mungkin hari ini saudara planning saudara gitu kan, apa yang sudah saudara kejar, apa sudah saudara bangun gitu kan dari nol, tiba-tiba runtuh atau tiba-tiba hancur gitu kan. Nggak usah takut saudara. Itu tandanya Tuhan tuh sedang sedang menjaga saudara gitu kan, untuk hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari gitu kan. Dan Tuhan tuh sedang menjaga saudara supaya kita ini tidak binasa saudara, karena keinginan kita sendiri saudara, karena free will kita sendiri saudara. Jadi nggak usah takut saudara. Intinya tanya Tuhan saudara, kita kembali Tuhan gitu kan. Poinnya kita tanya Tuhan saudara, Tuhan maumu apa gitu kan. Kita tanya Tuhan gitu kan, tanya Tuhan tujuan kita hidup, tujuanmu apa Tuhan, rancanganmu apa dalam hidup aku Tuhan. Tanya Tuhan seperti itu saudara. Karena ini sudah nggak usah takut saudara, karena Tuhan tuh rancangannya nggak pernah rancangan celaka, sudah nggak usah takut saudara. Pasti rancangan Tuhan tuh yang big plan saudara, rancangan Tuhan pasti yang besar saudara. Jadi nggak usah takut saudara nanti mikir masa depan gua gimana, atau mungkin nanti gua gimana gitu kan. Nggak usah takut saudara. Nggak peduli kok engkau lahir dari keluarga miskin, kaya, segala macam gitu kan. Intinya rancangan Tuhan tuh besar saudara. Rancangan Tuhan pasti big plan saudara, karena untuk memulihkan nama Tuhan saudara. Jadi rancangan Tuhan tuh tidak pernah yang receh-receh saudara. Nah jadi itu saja saudara. Tanya Tuhan saudara, apa rancanganmu Tuhan yang ada dalamku gitu kan. Apa maumu Tuhan dalam hidupku Tuhan, apa tujuanmu dalam hidupku gitu. Tanya Tuhan saudara, apa panggilanmu saudara, agar ya kita sampai ke destinasi Tuhan saudara. Karena kalau kita tanpa tujuan saudara, kita tidak akan jadi apa-apa saudara. Kita hanya muter-muter saja saudara, capek saudara. Ya jadi intinya gitu saudara, nggak usah takut saudara. Mungkin hari ini semua tidak berjalan lancar gitu kan, yang kau rancangkan, yang kau bangun gitu kan. Nggak usah takut saudara, karena Tuhan tuh sedang membalikan kita ke rancangan dia saudara. Nah itu poinnya saudara, kita harus tanya Tuhan ya saudara. Ya saya itu saja saudara, sharing saya saudara. Jadi ya rancangan Tuhan tuh selalu rancangan big plan, rancangan yang damai sejahtera. Nggak usah takut saudara. Jadi ya kembalilah ke kehendak Tuhan. Jangan gunakan free will kita gitu kan. Gunakan free will kita untuk kehendak Tuhan ya saudara. Jadi ya intinya paksakan gitu kehendak Tuhan dalam hidup kita saudara, agar sampai ke rancangannya Tuhan. Itu saja saudara. Tuhan Yesus memberkati.